Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uhar. Di sini saya ingin menjelaskan status kepelabuhan perikanan, bahwasanya status kepelabuhan perikanan itu dapat naik satu strip atau bahkan lebih, atau mungkin dapat mengalami penurunan kelas. Di sini kita mulai terlebih dahulu mengenai pembahasan pelabuhan perikanan. Pelabuhan itu secara umumnya dapat diartikan sebagai tempat bersandar atau bersinggah kapal-kapal yang berlalu lalang. Namun jika dikaitkan dengan status kepelabuhan perikanan yang terdapat di kepelabuhan atau di daerah Indonesia, pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat memiliki arti adalah perairan dan darat yang dipisahkan oleh tempat-tempat dengan batas-batas tertentu. Kemudian di dalamnya ada sistem pemerintahan, sistem bisnis perikanan, dan kemudian sistem pemerintahan yang mengungguli atau mendukung dari keberadaan pelabuhan tersebut. Baik, kembali ke topik, bahwasanya kepelabuhan perikanan itu dapat turun kelas berdasarkan dengan beberapa faktor. Yang pertama dari aktivitas dari perikanannya, itu aktivitas perikanan dapat berupa masyarakat atau mungkin konsumen dan produsen yang terlibat dalam pembenahan dalam kegiatan sehari-hari, baik itu berdagang, berjualan, ataupun saling berinteraksi. Penurunan kelas dapat disebabkan dengan penurunan aktivitas tersebut. Kemudian yang kedua adalah perubahan infrastruktur. Perubahan infrastruktur yang terjadi adalah ketika kurangnya infrastruktur yang memadai. Dengan terjadinya infrastruktur tersebut yang kurang memadai dapat memungkinkan suatu pelabuhan perikanan menurun satu strip atau bahkan lebih kelas, karena mungkin dinilai tidak terkualifikasi dengan adanya barang-barang atau mungkin fasilitas yang memadai, seperti contohnya tidak mumpuni dalam mobilitas atau jalan yang rusak, kondisi sarana dan prasarana yang tidak terkualifikasi dengan baik, serta beberapa faktor lainnya yang memungkinkan dari infrastruktur tersebut terbatas dalam suatu kepelabuhan. Yang ketiga itu adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang mendukung dari jalannya status kepelabuhan tersebut dapat diartikan bila mana status kepelabuhan tersebut turun, itu dicirikan dengan faktor eksternal. Selain dari faktor internal dua tadi, yaitu aktivitas manusia dan infrastruktur, kualitas infrastruktur, dan yang terakhir adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang terjadi adalah keikutsertaan pemerintah dalam menentukan alokasi, baik itu alokasi mengenai pendirian pelabuhan ataupun kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Yang terakhir saya sebutkan adalah dengan adanya pelabuhan baru tersebut dapat mendukung sarana yang telah mengungguli dengan pelabuhan satu daerah. Misalkan dalam suatu daerah tersebut terdapat dua pelabuhan. Pelabuhan pertama dengan memiliki fasilitas yang kurang, dan pelabuhan kedua memiliki fasilitas yang sedang naik-naiknya dan dapat diungguli daripada pelabuhan pertama. Itu bisa kita jadikan ciri atau bisa jadikan contoh bahwasanya pelabuhan kedua tersebut dapat menaiki satu strip kelas dan mengungguli pelabuhan pertama. Mungkin sekian saja fakta yang saya sampaikan dan pembahasan yang saya ketahui dari beberapa sumber atau artikel yang saya tanggapi. Juga bila mana ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.